Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita saat ini memasuki era digital, di mana era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Sesungguhnya era digital mengundang makna positif. Substansinya adalah kecanggihan, kemajuan teknologi informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan untuk mengakses, mengirim, dan menerima informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dengan bebas dan terkendali. Dalam perkembangan era digital ini, tentu banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan. Apakah dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif? Dampak negatif pertama, adanya percepatan informasi. Cepatnya informasi baik yang kita terima maupun yang kita kirim. Yang kedua, tumbuhnya inovasi. Dengan adanya era digital, jaringan internet yang mudah diakses ini, ada pencerahan banyak bagi kita sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, era digital ini mudah sekali kita untuk mencari referensi, mencari sumber rujukan, mencari apapun baik itu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun khazanah yang lain. Dalam bidang pendidikan misalnya, sekarang ini banyak sekali muncul perpustakaan online. Mudah sekali khususnya para siswa, para remaja untuk mengakses bagaimana referensi di perpustakaan online. Kemudian media pembelajaran online, apalagi dengan adanya COVID-19 virus corona ini, di mana dunia pendidikan melakukan kebijakan pembelajaran dari rumah, pembelajaran secara online, mempermudah untuk melakukan komunikasi baik itu yang sifatnya searah maupun komunikatif. Apakah itu mahasiswa dengan dosennya, apakah itu siswa dengan gurunya, ataupun dalam bentuk yang lain. Termasuk juga adanya diskusi online. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok komunitas karena memang dilarang untuk berkumpul, mereka melakukan diskusi secara online. Bahkan pengajian-pengajian pun yang selama ini dilakukan di masjid, di musola maupun di komunitas-komunitas apapun tetap berjalan. Bahkan zikir dan berdoa pun tidak terhenti karena adanya batasan-batasan kumpul atau komunikasi.
dengan adanya kecanggihan era digital ini tetap berjalan. Dalam dunia bisnis, sebagaimana kita ketahui adanya toko online, kita mau perlu apa? Apakah itu yang bersifat makanan ataupun bentuk lain, adanya transaksi lewat online. Dalam jasa transportasi sekarang ini mudah sekali diakses melalui online, apakah itu Grab, Gojek maupun yang lain. Itulah beberapa dampak positif adanya era digital dengan kecanggihan informasi dan teknologi ini. Sedangkan dampak negatifnya, pertama, memudahkan orang untuk melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sekarang ini marak plagiatis, manipulatis ataupun dalam bentuk yang lain yang sesungguhnya itu dalam khazanah intelektual, kekayaan intelektual itu menyalahi kode etik atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua, adanya kemerosotan moral, degradasi akhlak khususnya di kalangan remaja. Akibatnya perilaku mereka meresahkan bagi kebanyakan orang tua. Kenapa ini muncul? Salah satunya adalah akibat mudahnya untuk mengakses situs porno, tayangan-tayangan kriminalitas, maupun tayangan-tayangan yang sesungguhnya itu sangat bertentangan dengan etika, moral, akhlak. Apakah itu menurut adat kebiasaan bagi sebuah masyarakat maupun menurut pandangan agama. Sehingga sekarang ini banyak orang tua yang resah karena ulah perilaku putra-putrinya remaja yang akhir-akhir ini justru akhlaknya, moralnya semakin memprihatinkan. Kemudian dampak negatif yang ketiga, munculnya sikap individualis, hedonistis. Sebagaimana kita ketahui, kalau remaja sudah kecanduan game online misalnya, mereka menikmati dunianya, fokus kepada dunianya, akhirnya hubungan sosialnya berkurang, orang tidak saling tegur sapa, tetapi fokus pada gadgetnya, pada game online-nya, ataupun media-media digital yang lain. Itulah beberapa dampak positif dan negatif di era digital ini, dan itu adalah sebuah peluang dan tantangan bagi kita khususnya para remaja. Mengakhiri dari tausiah ini ada sebuah pertanyaan yang harus dijelaskan dan disikapi. Bagaimana seharusnya, selayaknya sikap sebagai remaja muslim di dalam menyikapi perkembangan era digital ini yang semakin canggih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.